Studio Lovers, vokalis band Zivilia, Zulzivilia, dikenal publik tanah air berkat lagu Ai Si Teru yang sangat hits dan populer pada masanya. Lagu tersebut sangat melekat di telinga masyarakat Indonesia. Nah, lewat single itu juga band Zivilia dan Zul sendiri secara beriringan ngetop. Namun naas, sayang seribu sayang, pada tahun 2019 lalu, karir Zulzivilia hancur lebur karena ia ditangkap polisi usai diduga mengedarkan narkoba. Berembus kabar yang tidak menyenangkan jika Zulzivilia bakal dieksekusi mati. Lantas bagaimanakah nasib Zulzivilia yang merana di balik jeruji besi? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Zul atau Zulkifli atau yang lebih dikenal dengan nama Zulzivilia adalah musisi berbakat Indonesia. Ia merupakan vokalis dari band Zivilia dengan lagunya yang sangat hits yang berjudul Ai Si Teru. Zul lahir di Kendari 19 Agustus 1981. Diketahui, mulanya Zul membentuk band Zivilia berawal dari ketidaksengajaan, di mana saat itu Zul baru pulang dari Jepang. Selama di perantauan, Zul telah menciptakan beberapa lagu yang memiliki sentuhan Jepang. Lebih dari 20 lagu pun Zul ciptakan, dan Zul sendiri telah menampilkannya beberapa kali di Jepang hingga ia pun memulai debut pada tahun 2008 di tanah air. Tepatnya nih di 8 Agustus 2008 di Kendari, kota kelahiran Zul sendiri. Nah, pada awalnya nih Studio Lovers, band Zulzivilia dikenal dengan nama Teplan Band. Band ini beraliran slow rock alternatif dan memperkenalkan lagunya yang berjudul Ai Si Teru. Ai Si Teru yang diambil dari bahasa Jepang yang berarti Aku Cinta Padamu menjadi fenomenal dan ledakan bagi Zivilia. Terhitung 7 award sepanjang tahun 2010 hingga 2011 dihasilkan oleh lagu tersebut. Termasuk penghargaan untuk 20 juta download RBT lagu Ai Si Teru, Naga Suara Musik Award 2010, dan Zivilia juga meraih penghargaan di Inbox Award sebagai band pendatang baru yang lagunya paling banyak di-request. Karena itu, karir Zul bersama bandnya Zivilia pun terus menanjak di belantika musik tanah air. Bandnya menerima banyak tawaran manggung secara on-air dan off-air. Hingga tahun 2019, namanya pun mencuat menjadi bahan perbincangan publik. Nah, kali ini bukan karena prestasi. Petaka yang tidak disangka-sangka datang menyambangi Zulzivilia yang ternyata tersandung kasus narkoba. Nah, berawal dari penangkapan Zulzivilia pada 1 Maret 2019 di apartemen Gading Riverview City Home, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulzivilia ditangkap kala ia menimbang dan membungkus sabu dengan berat 9,54 kg dan 24.000 butir ekstasi dalam jumlah plastik klip. Ketika itu Zulzivilia tidak tertangkap sendiri, ada 8 tersangka lainnya. Nah, kepada polisi, Zul pun mengaku menjadi pengedar narkoba karena faktor ekonomi dan memiliki utang budi pada temannya yang merupakan bagian jaringan pengedar narkoba. Nah, pada tahun tersebut band Zivilia pun memang mulai meredup seiring tingkah laku dan etika Zulzivilia yang star syndrome. Akibat hal itu Studio Lovers, Zul pun dituntut penjara seumur hidup. Nah, dalam pertimbangannya, jaksa menilai bahwa hal yang memberatkan Zulzivilia karena ia telah menyimpang dari program pemerintah dan merusak generasi muda. Karena itu, jaksa menuntut Zulzivilia dengan pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah menjalani sidang beberapa kali pada hari Rabu 18 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun menjatuhkan vonis 18 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Zulzivilia karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menjadi perantara narkotika. Sungguh karir yang sempat gemilang sekarang membuat orang menjadi geleng-geleng Studio Lovers.
Dalam persidangan sebelum vonis pada hari Senin 16 Desember 2019, Zulkifliya sempat membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Nah, dalam nota pembelaannya, Zul meminta hakim agar memberikan ia keringanan atas tuntutan penjara seumur hidup dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Namun nyatanya hal tersebut tidak digubris dan diindahkan oleh hakim. Beberapa bulan kemudian pada tanggal 7 Juni 2020, kuasa hukum Zulkifliya Laude Umar Bonte sempat mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan kasasi atas kasus Zulkifliya. Laude menilai terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut Laude, Zulkifliya adalah korban utuh dalam proses penegakan hukum, di mana dalam fakta persidangan, aliran dana yang diperoleh oleh Zulkifliya sebagai pedagang tidak bisa dibuktikan. Namun sayang, vonis yang diterima oleh Zulkifliya tidak berubah. Zulkifliya pun akhirnya mendekam di penjara dengan meninggalkan istri dan juga keempat anaknya. Nah, di balik penderitaan yang dialami oleh Zulkifliya, berhembus kabar bahwa ia akan dihukum mati atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Namun hal itu dibantah oleh Retno Paradina, istri Zulkifliya, dengan mengatakan itu hanya isu belaka. Sebuah desas-desus yang pada akhirnya tidak menyenangkan bagi keluarganya dan mengganggu mental anak-anaknya. Anak-anak Zul dan Retno bahkan menerima perundungan ataupun cacian dari teman-temannya atas munculnya isu tersebut. Kasihan juga ya studio lovers, anak-anaknya pun harus menerima teror mental dari lingkungan sekitar. Kini istri dari Zulkifliya pun harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Oke deh, Street Lovers, itulah informasi tentang nasib Zulkifliya yang kini di penjara. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.